ini bang. Mengadu nasib bertaruh nyawa. Begitulah kondisi nelayan di Aceh saat ini. Bayangkan, demi menghidupkan asap dapur untuk anak dan istri, mereka pun rela bertaruh dengan ganasnya ombak di sepanjang Selat Melaka dan Samudra Hindia. Lihatlah nasib bot kayu yang mengangkut penumpang dari Banda Aceh menuju Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar atau sebaliknya. Ironis memang, setelah mereka terpaksa melawan ganasnya ombak dan angin kencang, tiba di daratan pun belum bebas dari masalah. Bot kayu itu kandas hingga mengalami kebocoran di Pantai Gampong Jawa, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh, Jumat 23 September 2022 lalu. Setelah dihantam ombak karena bibir pantai yang dangkal. Syukur tidak ada korban jiwa dalam musibah itu. Fahri, salah satu penumpang dari Banda Aceh kepada media pers mengaku bot kayu mereka kandas ketika baru beberapa saat keluar dari Kuala di perairan Kampung Jawa, Banda Aceh. Fahri menumpangi bot tersebut bersama penumpang lainnya. Fahri hendak berangkat dengan kapal motor atau KM Satria. Mereka melepas jangkar dari pelabuhan Lampulo sekitar pukul 14.00 WIB. Bot naas itu membawa sekitar 16 penumpang menuju Gugup, Pulau Aceh. Ketika bot keluar dan karena kuala yang dangkal, mereka dihempas ombak. Kebetulan saat itu air laut sedang surut. Fahri menyebut semua penumpang bot yang kandas itu berhasil dievakuasi ke darat dengan dibantu warga dan para nelayan sekitar yang sedang melintas. Sementara itu, pemilik sekaligus nahkoda bot kayu tujuan Pulau Aceh, Zailami, mengaku akibat peristiwa itu ia mengalami kerugian sekitar 200 juta rupiah. Itu mencangkup mesin dan sejumlah fasilitas lainnya yang rusak. Zailami mengaku ia mengangkut penumpang dari Banda Aceh menuju Pulau Aceh hanya 2 kali sehari. Selain penumpang, ia juga membawa kebutuhan pokok untuk masyarakat Pulau Aceh. Bayangkan, jika sehari saja mereka tidak menuju Pulau Aceh, mau makan apa warga di sana? Tak hanya Zailami, nasib apes serupa juga dialami Bukhari, salah satu pemilik bot ikan di Pelabuhan Pendaratan Ikan PPI Lampulo, Banda Aceh. Lagi-lagi penyebabnya sama, bot miliknya kandas karena permukaan pelabuhan tempat mereka bersandar menjadi dangkal akibat sedimen permukaan pantai. Pria berusia 54 tahun itu pun mengaku bahwa ia juga mengalami kerugian sebesar hampir 200 juta karena ia harus memperbaiki bot dan juga mengeluarkan jaring serta mesin yang ada di dalam bot untuk dibawa ke daratan. Akibat kondisi tersebut, belasan nelayan tak bisa melaut sehingga tidak dapat menghasilkan ikan. Selain harus mengeluarkan biaya untuk memperbaiki bot, saya juga harus menanggung biaya hidup para nelayan selama tidak melaut, ungkap Bukhari. Bergerak lurus, kondisi serupa juga terjadi di Kuala Idicut, Kecamatan Darul Aman, persis di Desa Baruh Pasi, Kabupaten Aceh Timur. Akibat kedangkalan ini, membuat para nelayan di sana mengalami kesulitan saat melaut. Kondisi ini sudah dialami sejak sekian tahun lalu, sehingga memaksa nelayan untuk masuk muara air pasang dan itu pun harus menunggu lama untuk dapat memasuki muara atau lepas dari dermaga. Azhar, salah satu nelayan Idicut yang bekerja di bot KM Pogal dan berdermaga di Senebo, Aceh, mengaku kapal motor ia sangkut pada 23 September 2022 lalu, sehingga harus menunggu sekitar 24 jam dan itu pun dibantu oleh kapal motor Oskadon. Terhadap kondisi ini sebenarnya para nelayan khususnya PPI Lampulo Banda Aceh tidaklah berpangku tangan. Mereka telah berusaha sebisanya dengan cara swadaya. Namun, karena kondisi alam mereka pun tak kuasa untuk mengantisipasi kejadian saban tahun ini.
Nasib serupa juga terjadi pada sejumlah pelabuhan perikanan lainnya di Aceh, baik di pantai timur maupun barat selatan. Itu sebabnya mereka meminta perhatian serius dari pemerintah Aceh, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Karena itu, surat resmi pun sudah dilayangkan kepada PJ Gubernur Aceh. Isinya, mereka hanya meminta izin untuk melakukan pengerukan dengan biaya swadaya dari para nelayan. Secara swadaya kami biayai sendiri, hanya saja saat pengerukan dilakukan kami terkendala dengan izin dari pemerintah. Padahal bila ada izin, kami bisa gotong royong untuk mengumpul dana sampai puluhan juta rupiah. Namun izin itu pun amat sulit kami dapatkan, ungkap Abu Salam, Panglima Laut Lampulo. Tapi alih-alih mendapat izin, hingga kini surat permohonan itu pun tak berbalas. Memang pada tahun 2020 lalu, pemerintah Aceh melalui APBA telah menggelontorkan dana sebesar 21 miliar rupiah untuk proyek ini selama 3 tahap. Maklum, pengelolaan pelabuhan perikanan menjadi unsur penting dalam menjaga kualitas hasil tangkapan nelayan, termasuk di Pelabuhan Perikanan Samudra Lampulo, Provinsi Aceh. Namun pelabuhan itu selalu menghadapi masalah pendangkalan kolam, tambat labu pelabuhan yang tidak maksimal. Saat ini misalnya, hanya sekitar 1-4 meter, sedangkan idealnya lebih dari 6 meter guna mencegah terjadinya kandas, terutama untuk kapal di atas 30 GT. Entah itu sebabnya, prahara para nelayan Aceh ini akhirnya sampai juga ke Komisi 4 DPR RI di Jakarta. Nasib mereka disahuti oleh T.A. Khalid selaku anggota Komisi 4 DPR RI Dapil Aceh. Mereka pun sudah 2 kali turun langsung ke PPI Lampulo untuk melaksanakan kunjungan kerja reses pertama tahun 2019 dan yang kedua pada tahun 2021. Saat itu ikut hadir juga Dirjen Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh, dan juga mitra kerja terkait. Ketika itu, Ketua Komisi 4 DPR RI, Dedi Mulyadi, datang ke sini bersama tim. Tujuannya adalah untuk melihat faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pendangkalan, termasuk faktor alam sehingga terjadi pergeseran sedimen di bawah air laut akibat arus. Selanjutnya diperlukan kajian dari KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengetahui sumbernya. Politisi Partai Golkar itu menenggarai adanya faktor lain pendangkalan kolam tambat labu pelabuhan ini, misalnya karena penggundulan hutan atau masalah lainnya. Karena itu, Komisi 4 DPR RI akan memberikan solusi atau jalan keluar dari persoalan yang ada, termasuk mengalokasikan dana sebesar 50 miliar rupiah dari APBN perubahan tahun 2020. Anggota Komisi 4 DPR RI asal Aceh, T.A. Khalid, mengakui kondisi ini sudah sejak lama terjadi di Pantai Lampulo karena tidak dilakukannya pengerukan. Bahkan menurutnya, Komisi 4 sudah 2 kali hadir ke lokasi ini namun masih saja belum ada solusi. Untuk itu, mereka sudah sepakat Komisi 4 dan Dirjen Perikanan Tangkap pada tahun 2021 memasukkan anggaran sebesar 50 miliar rupiah. Dengan jumlah dana tersebut diharapkan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh bisa melakukan detail engineering design atau DAD yang baik agar anggaran yang mereka dorong bisa bermanfaat maksimal sesuai kebutuhan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang ada, kata T.A. Khalid. Hanya saja karena dunia dan Indonesia mengalami musibah COVID-19 sehingga alokasi dana tersebut ditunda pencairannya pada tahun 2021 lalu. Dan kabarnya, Presiden Joko Widodo melalui Kementerian DKP dan Menteri Keuangan telah menganggarkan kembali dana 40 miliar rupiah yang tertunda tadi untuk dialokasikan ulang pada 2023 mendatang. Artinya, proyek pengerukan PPI Lampulo akan dilanjutkan pada tahun depan. Tapi sumber di DKP Aceh menyebut kucuran dana 40 miliar rupiah itu berkat perjuangan pejabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki melalui kementerian terkait, bukan dari perjuangan atau aspirasi dari anggota Komisi 4 DPR RI, khususnya T.A. Khalid. Mengenai klaim itu, T.A. Khalid tidak mempermasalahkannya.
Menurut Ketua DPD Partai Gerindra Aceh ini, tak soal siapa yang mengaku mampu mengucurkan anggaran tadi. Yang penting, rakyat Aceh khususnya para nelayan dapat menerima manfaat setelah setiap tahun menderita. Semoga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi